DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025, Kamis 1 Juni 2026. Ketujuh, optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. Fraksi PKS menilai pemanfaatan barang milik daerah melalui kerjasama maupun sewa aset masih belum optimal. Meskipun realisasinya melampaui target, penerimaan yang diperoleh sekitar 28,78 miliar sangat kecil dibandingkan besarnya aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Padahal aset daerah yang tersebar di berbagai wilayah memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dan menjadi sumber PAD yang berkelanjutan. Oleh karena itu, fraksi PKS meminta agar pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dijadikan salah satu strategi utama dalam memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan pengendalian banjir dan penataan lingkungan hidup kota sebagai prioritas berkelanjutan, antara lain melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, pengerukan kali dan waduk, penambahan embung dan sumur resapan, serta penyediaan ruang terbuka hijau menuju amanat tata ruang sebesar 30%. Kami berharap belanja infrastruktur yang telah dialokasikan benar-benar diarahkan pada titik-titik rawan genangan dan banjir yang langsung bersentuhan dengan keselamatan dan kenyamanan warga, disertai penegakan aturan dan pemanfaatan ruang agar kawasan resapan dan zona hijau tidak terus tergerus alih fungsi lahan. Mohon tanggapan. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra menyampaikan aspirasi dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas keberhasilannya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Kami menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan APBD tahun 2025. Secara khusus kami mencatat bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 80,03 triliun atau 94,76% dari target sebesar 84,45 triliun. Angka ini menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. Meski demikian, tingkat serapan anggaran yang telah dicapai tetap mencemerikan kinerja pengelolaan keuangan yang patut diapresiasi. Harapan kami, realisasi anggaran tersebut benar-benar menghadirkan dampak nyata, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan perputaran uang, memperkuat daya beli masyarakat, serta menghadirkan program-program yang langsung dirasakan manfaat oleh warga Jakarta. Dengan silpa sebesar 5,82 triliun, kami berharap ada langkah yang lebih strategis dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran di tahun berikutnya. Selain itu, dalam hal retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, berdasarkan hasil temuan audit BPK, hanya terrealisasi 72%. Fraksi Nasdem mempertanyakan bagaimana langkah Pemprov DKI Jakarta bisa menargetkan pendapatan dan retribusi tersebut jika ditemukan sebanyak 129 mesin terminal parkir elektronik yang sudah rusak dan tidak aktif, dan tidak maksimalnya penerapan digitalisasi perparkiran. Oleh karena itu, fraksi Nasdem mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dapat melaksanakan seluruh kajian terhadap rekomendasi Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Dan fraksi Partai Demokrat mengapresiasi opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. WTP 9 berturut-turut sejak 2017. Namun perlu ditegaskan, WTP adalah opini atas kewajaran penyajian laporan, bukan sertifikat bahwa anggaran telah dikerjakan secara efektif. Bahkan dalam laporan beropini WTP ini, BPK tetap mencatat temuan-temuan signifikan. Di atas dasar itulah
fraksi Partai Golkar hadir sebagai mitra kritis. Secara umum, pendapatan daerah terrealisasi sebesar 80,03 triliun atau 94,76%. Belanja daerah 76,10 triliun atau sebesar 88,51%. Dan silpa tercatat sebesar 5,82 triliun. Ruang fiskal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Fraksi PKB mencatat adanya ruang yang belum tergarap secara optimal. Salah satu divisi terbesar adalah pada biaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan dan bangunan yang hanya mencapai 57,96% dari target. Angka ini tidak dapat dibaca sebagai persoalan teknis semata. Rendahnya realisasi ini menunjukkan perlunya pembenahan yang lebih serius yang berbasis data, pemetaan nilai tanah, integrasi administrasi, transaksi properti, dan koordinasi perangkat daerah serta para pihak yang terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah dan bangunan. Fraksi PKB meminta pemerintah Provinsi DKI menjelaskan faktor penyebab tidak tercapainya sejumlah target pendapatan, khususnya BPHTB dan lain-lainnya. Pendapatan yang sah, peningkatan PAD harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Intensifikasi pajak perlu diarahkan pada penguatan data, penertiban piutang, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi aset daerah dan perbaikan kinerja BUMD. Kebijakan pemerintah tidak boleh menambah beban pelaku usaha mikro, pedagang pasar, kerja informal, dan warga berpendapatan rendah. Persoalan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat kompleks dan berakar pada masalah administrasi, penguasaan oleh pihak ketiga atau masyarakat hingga sengketa hukum. Saat ini fokus utama pemerintah DKI Jakarta dan DPRD meliputi penyelesaian penyerahan fasilitas sosial dan umum dari pengembang serta optimalisasi aset di luar kota. Berikut adalah rincian utama dari berbagai persoalan aset pemerintah Provinsi DKI yang sedang ditangani. Penyerahan pasos dan pasum. Terdapat kendala dari pengembang besar yang belum menyerahkan kewajiban lahan pasos-pasum mereka. DPRD DKI Jakarta telah membentuk pansus dan menargetkan sejumlah developer besar untuk segera melengkapi data serta menyelesaikan penyerahan aset tersebut. Aset bermasalah dan terbengkalai. Banyak aset yang dikelola secara tidak tertib, termasuk apartemen atau lahan milik pemerintah Provinsi DKI yang berada di luar wilayah Jakarta namun tidak dimanfaatkan secara optimal. Bagaimana strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menertibkan pengelolaan aset yang terbengkalai, khususnya apartemen dan lahan di luar wilayah Jakarta, agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Agustus 2025 sebesar 6,05%. Pertumbuhan sektor formal anjlok dari 4,87% menjadi 1,63%. Sementara sektor informal tumbuh 3,68%. Artinya, lapangan kerja baru makin banyak hadir tanpa kepastian dan tanpa perlindungan sosial. Fraksi Partai Demokrat Perindo mendorong agar program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, pemanggangan besar-besaran diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan program ketenagakerjaan tidak boleh diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi harus diukur dari berapa banyak peserta yang berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti program tersebut. Anggaran subsidi pangan dialokasikan 1,2 triliun, namun tidak terserap, tersisa 1,5 miliar. Parahnya anggaran yang sudah digelontorkan justru salah sasaran senilai 4.414 miliar karena mengalir ke warga yang sudah pindah, meninggal dunia, memiliki aset di atas 1 miliar hingga PNS aktif. Berdasarkan Pergub nomor 28 tahun 2022, subsidi harusnya untuk warga yang rentan.
PSI mendesak sinkronisasi data lintas dinas, gerombak total agar bantuan tepat sasaran. Mohon tanggapan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.